Baik, Sobat FT, di video kali ini kita akan melanjutkan sinau sedikit atau sinau salah satu bagian dari NVivo. Dan kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana caranya melakukan auto coding. Ada dua auto coding yang hendak saya praktikkan, yaitu auto code berdasar paragraph style, yang kedua auto code berdasar tema. Saya akan siapkan dulu datasetnya. Jadi di folder files ini saya akan bikin folder lagi yang satu wawancara. Karena saya akan memasukkan data transkrip wawancara. Kemudian saya akan memasukkan juga file paper. Oke ya. Nah, teman-teman, pada dataset wawancara saya akan perlihatkan. Nah, ini contoh dataset wawancara yang menjadi dataset contohnya si NVivo. Di ini saya ambil dari datasetnya NVivo. Terlihat di sini, teman-teman. Nah, eh, dataset wawancara ini ditulis seperti ini. Jadi setiap question, satu pertanyaan atau satu bagian dari wawancara itu ada pedomannya seperti ini. Pedoman wawancaranya connection to down east, kemudian ada connection to down east natural environment dan seterusnya. Nah, lihat penulisannya. Jadi setiap question ini diberi heading sendiri. Heading sendiri, kemudian di bawahnya Nancy. Ini juga ada headingnya, terlihat di sini. Nancy heading 2. Kemudian yang connection to down east atau question 1, tadi diberi heading 1. Terlihat di sini terkotak ya heading 1. Question 2 juga heading 1. Jadi setiap bagian dari question ini diberi heading 1. Nah, skenarionya adalah dari sekian transkrip wawancara, ini kan transkripnya dengan Margaret. Jadi ada Margaret dengan Robert dan seterusnya. Nah, di NVivo kita bisa memisahkan setiap question dan hasil wawancaranya ini menjadi satu bagian. Jadi nanti kita akan dapatkan satu bagian, satu dokumen yang isinya wawancara dengan Margaret, dengan Robert dan dengan informan lain yang hanya menunjukkan question satu saja. Nah, oleh karena itu kan kita bisa bisa lebih mudah nanti untuk menganalisisnya. Oke, bagaimana caranya? Itu saja saya harus masukkan dulu data set tersebut. Saya ambil wawancara, saya klik kanan, import files, kemudian data set. Oke, saya ambil berapa ya? Robert, Thomas, Margaret, Dorothy misalnya. Oke, berapa saja. Oke, saya klik open, saya klik import. Ya, oke. Nah, ini kenapa Margaret gagal? Karena Margaret sedang di datasetnya Margaret sedang dibuka ya, transkripnya. Oke, sehingga dia gagal. Oke lah, tiga saja nggak apa-apa. Nah, bagaimana caranya untuk autocode berdasar paragraph style tadi? Jadi eh, catatannya ya, tiga transkrip wawancara ini itu formatnya sama. Oke, misalnya ini yang Thomas ya, sorry yang Dorothy. Ini Q1, Q mana tadi? Q3, Q2, dan di atasnya ada Q2 dan seterusnya. Robert juga demikian, sama. Thomas juga demikian, sama. Artinya ketika melakukan transkrip wawancara ya harus dengan contoh dari NVivo ini kita punya masternya, kemudian master itu baru diisi gitu. Oke, caranya bagaimana sekarang? Ini saya close dulu ya. Ini tinggal di blok. Ini di blok. Sorry. Ctrl A. Jadi ini di select di blok gitu. Kemudian klik kanan. Kemudian ada autocode. Nah, maka akan muncul beberapa pilihan autocode. Untuk paragraph style itu ambil yang use style of structure. Kemudian klik next. Nah, ini ada dua, berdasar paragraf atau paragraph style. Kalau paragraph style berarti berdasar heading tadi ya, entah heading satu, heading 2 atau heading yang lain. Kalau paragraf berarti paragraf. Saya ambil paragraph style, kemudian next. Oke, harusnya begini nih, harusnya begini. Karena tadi sudah saya praktekkan, heading satunya ada di kanan. Harusnya begini nih. Nah, kita tinggal milih, kita mau memisahkannya berdasar mana. Si NVivo sudah membaca nih, heading atau paragraph style yang
ada di dokumen ini itu apa saja. Oh, heading 2 interviewer normal dan heading 1. Nah, tadi ingat ya di transkrip tadi yang question 1 tadi heading 1 namanya. Maka kalau kita ingin memisahkan berdasar heading 1 ya tinggal klik heading 1, saya arahkan ke kanan, saya klik next. Nah, kita tinggal milih. Kita tinggal memilih di mana apa note ini mau disimpan. Misalnya, oke, saya bikin new folder, location-nya tetap note, jadi new folder, note nanti akan ada di sini. Nah, foldernya apa dibuat di sini. Misalnya auto untuk wawancara. Ah, ini auto code untuk wawancara. Kemudian klik finish. Ya, selesai. Di note ini muncul folder auto wawancara, isinya Q1 sampai Q6. Kalau Q1 saya double klik, maka di sebelah kanan akan muncul question 1 to down is ke Henry, sorry, ke Dorothy. Ini filenya Dorothy terlihat di sini ya. Kemudian ada question 1 ke siapa? Ke Robert. Question 1 ke ini ke Robert ya. Question 1 ke Robert, question 1 ke Thomas gitu, dan seterusnya. Thomas, Robert dan Dorothy. Jadi oke ini Thomas, Robert dan Dorothy. Klop ya. Jadi question 1 akan diperlihatkan di sini semua gitu. Question 2 juga demikian. Saya double klik question 2, nah sini muncul question 2 saja. Nah, dari sini kan kita kalau mau menganalisis lebih mudah daripada kalau dicetak atau file tersendiri itu harus dibolak-balik, harus pindah satu file lain. Ini lebih mudah. Oke, itu eh, autocode berdasar paragraf style. Baik, berikutnya adalah autocode berdasar tema. Praktek autocode berdasar tema ini akan saya terapkan di paper-paper publikasi. Nah, di NVivo ini saya sudah punya folder paper, maka saya bisa klik kanan import item, kemudian cari paper-paper PDF misalnya seperti ini. Paper PDF ini kemudian saya ya, open gitu. Sorry, saya import import item seperti tadi prosesnya. Atau saya bisa juga import from Zotero misalnya. Nah, ini saya sudah punya file RIS ekspor dari Zotero, maka saya pilih RIS ini kemudian open. Nanti hasilnya sama. Nah, kalau yang dari Zotero, dari RIS, maka dia akan minta ini, name by. Jadi si file itu diberi nama apa gitu. Misalnya author year, ya, author year, kemudian saya select lokasinya, saya klik paper. Jadi ini dipilih ya. File-file itu akan disimpan di mana, kemudian name by-nya diganti author year. Jika saya import, ya, maka saya akan dapatkan hasilnya ini. Author year, dan seterusnya. Nah, teman-teman, perlu diketahui bahwa paper-paper ini itu saya unduh dengan kata kunci University Library. Nah, skenario-nya begini. Kita ingin melihat paper-paper, sekian paper yang saya kumpulkan dengan cara yang sistematis. Gitu. Ya, sistematis itu kata kuncinya jelas, nyarinya di mana, kemudian saya apa ya saya filter berdasar tahun berapa dan seterusnya sehingga eh, hasilnya saya temukan ada 9 item ini. Nanti akan dipakai untuk apa ya? Misalnya mau dipakai untuk SLR. SLR harus kita harus baca satu persatu dokumen ini. Nah, dengan code auto code by item ini kita dimudahkan untuk memperoleh apa ya tema-tema dari si NVivo, sorry, tema-tema dari paper yang dibantu oleh NVivo. Caranya bagaimana? Hampir sama seperti yang tadi. Jadi kita blok, kemudian klik kanan, kemudian autocode. Oke, sebelum saya klik autocode, sekali lagi saya ulangi ya. Jadi kalau ini akan dipakai untuk systematic literature review misalnya, maka menemukan papernya ini juga harus dengan metode yang dokumentasikan dan bisa dipertanggungjawabkan. Bukan kemudian dengan nyaris paper satu dapat unduh, satu lagi dapat diunduh. Tidak dengan cara seperti itu. Tapi kalau hanya ingin melihat
hanya ingin melihat apa isi dari paper-paper itu tanpa tujuan untuk menulis paper SLR, maka ya tidak apa-apa. Oke, autocode. Saya klik autocode ya. Kemudian di sini ada identify items, sentimen dan seterusnya. Pilih yang identify items karena kita ingin mengidentifikasi tema-tema yang ada di dalam paper ini. Saya klik next. Dia akan preparing to identify. Jadi dia mengindeks paper-paper tersebut. Bagi teman-teman yang baru menginstal NVivo, maka akan ada proses untuk mengunduh mesin indeksnya dulu, mesin untuk autocode itemsnya dulu. Cukup besar sih. Ini kebetulan sudah saya install, sudah saya download sehingga prosesnya cepat. Nah, ini selesai dalam mengindeks tema. Teman-teman, terlihat di sini si NVivo dari 9 paper ini dia mengidentifikasi ada sekian tema utama. Misalnya tema library. Ada subtemanya library ini. Library staff, marketing library resources, library system, library profesional, dan seterusnya. Kemudian di sini munculnya berapa kali? Oh, library system ada 4, library profesional ada 4, library staff ada 8, dan seterusnya. Nah, si NVivo ini tahu nih kalau kalau library staff itu is the part of library, marketing library resources itu bagian dari library, dan seterusnya. Kemudian Canadian Library Service itu bagian dari library, bukan bukan Canadian saja misalnya gitu. Ini apa artificial intelligence-nya si NVivo ya. Lalu kalau bahasa Indonesia bagaimana? Secara teknis, bahasa Indonesia juga bisa diindeks. Cuma secara konsep apakah bisa menunjukkan konsep yang terstruktur seperti ini itu belum tentu. Saya pernah mencoba itu. Jadi, monggo teman-teman kalau mau mencoba yang paper bahasa Indonesia bisa. Oke ya. Nah, ini bisa kita uncheck, uncontreng. Contrengnya kita hilangkan, dia akan hilang contrengan-contrengan ini. Dan kita bisa memilih, oke, saya di bagian library itu ingin melihat bagaimana paper ini bicara tentang library system, tentang library policy, tentang library patron, tentang library service, misalnya ya. Oke, yang lain gimana? Enggak. Oke, kemudian yang kedua, selain library, atau di dalam library university, karena paper ini saya kumpulkan dengan kata kunci library university, saya ingin tahu servisnya. Service di library university itu apa? Oke, service design, mobile library service, apalagi research service, oke, apalagi library assessment service, digital library service. Oke, menarik kan? Kemudian ada apa lagi? Nah, promotion library services. Library services delivery misalnya. Oke, kemudian sorry yang lain saya uncheck dulu ya. Ya, jadi saya hanya pilih library service, kemudian yang berikutnya apa? Ya, policy, policy. Library policy, effective policy, management policy, promotion policy, e-journal policy, e-journal privacy policies. Misalnya ini ya tinggal dipilih saja seperti disability policies misalnya. Kemudian ya sudah klik finish. Kita tunggu sebentar dan kita akan dapatkan grafik ini. Kita pilih tadi ada library, ada policy, ada services. Ini ada 3 kotak besar dan setiap kotak ini terdiri dari ya yang kita pilih tadi. Yang saya pilih tadi library, ada library policy, library system dan di sini terlihat library policies itu di dalam bahasan tentang library itu menduduki porsi terbesar. Dan di sini ada angka-angka yang menunjukkan ya, nanti bisa dicari. Ya, teman-teman yang mempraktikkan bisa cari arti dari tiap kata ini apa. Misalnya ini, library system coding references 5 direct, 5 aggregated item code, 1 direct, 1 aggregated, dan seterusnya. Nanti bisa dicari apa maknanya. Kemudian di samping kirinya, ini hasilnya juga.
Itu sudah muncul nih si sorry, library itu dari papernya Cook, Russell, Gilina, Rivera dan seterusnya. Ini beberapa penulis ya. Nah, ini dia. Dari Majakuhar dari Tanja Merchun tahun 2022 itu ada berapa? Oh, nol. Library Policy and Service. Kemudian mana lagi? Oh, ini McKinnon itu kalau dari policy itu ada 5. Nah, ini 5 ini kalau saya klik ini kelihatan nih kuning sama kuning. Jadi di apa angka 5 ini adalah pertemuan dari tema policy dan paper ini. Ini kalau di double klik maka kita akan diarahkan pada hasilnya. Begitu. Ini yang ngomong tentang library policy di ya policy di papernya Dawn Kinnon. Dawn Kinnon ini kan papernya Dawn Kinnon. Oke, begitu. Ini ada summary-nya. Ini juga sama ya, kita bisa double klik. Ya, dan ini tadi yang saya sampaikan adalah teknis bagaimana melakukan autocode, baik autocode berdasar paragraph style maupun tema. Dan hasilnya seperti ini, teman-teman bisa melihat dan mencari lebih dalam apa makna dari grafik yang muncul selain angka yang kemudian ketika kita double klik bisa memunculkan paper atau bagian paper yang memang di coding atau masuk coding coding tersebut ya, coding policy, coding library atau code yang lain. Dan ini teman-teman, grafik ini bisa diekspor, export hierarchy chart dalam bentuk PNG dan ya bisa dimasukkan di paper. Setelah itu bisa dianalisis dengan kata-kata kan gitu. Oke, begitu teman-teman. Semoga bermanfaat. Oh ya, untuk melengkapi ini teman-teman bisa mencari paper-paper systematic literature review yang menggunakan gambar-gambar yang ada di NVivo ini supaya lebih bisa memanai atau bisa memahami lebih dalam terkait dengan autocode by item maupun autocode by paragraph style. Mohon maaf, ada satu lagi yang ketinggalan. Jadi setelah kita melakukan autocode berdasar tema, kita kemudian ingin kita ingin memperoleh apa ya semacam summary begitu dari grafik atau apa ya graf ini dari gambar inilah. Misalnya gini. Jadi library system, siapa sih yang ngomong library system? Kemudian perkataannya itu apa? Kemudian eh, kita bisa peroleh itu dalam bentuk spreadsheet kan gitu. Kalau yang ini kan ketika saya klik kanan, dia bisa sekali lagi ngekspornya dalam bentuk gambar. Oke lah, saya tunjukkan aja langsung. Begini, jadi hasil autocode by item ini kita ambil dari eh, paper-paper ini. Maka kita harus set paper ini menjadi cases dulu. Jadi saya blok, Ctrl A, kemudian create as cases, kemudian saya pilih person. Kalau misalnya belum ada person, bisa new classification, kemudian klik add, klik person, oke gitu kan. Nah, nanti akan ada person ini jadinya 2 ya saya. Oke lah. Eh, sebentar, atau saya hapus dulu biar teman-teman tahu ya di sini. Cases, sorry. Nah, ini saya hapus dulu. Saya hapus, ini saya hapus. Oke, sekarang saya ulangi. Klik kanan, create as cases, oke. New classification, person, oke, oke. Ya, maka di sini akan muncul sama seperti yang ada di paper. Nah, kan? Coke, Fu, Hang, Islam, Jeremia, gitu kan. Ini juga sama. Coke, Fu, Hang, Islam, Jeremia, dan seterusnya. Nah, berikutnya yang kita lakukan adalah begini. Saya klik apa ya? Create ya, framework metric. Nah, ingat paper-paper ini tadi terkait dengan library, university library. Saya beri nama aja university library. Row-nya saya pilih row.
Ro ngambil mana? Cases. Oke, casesnya saya contreng semuanya. Casesnya saya contreng. Jadi cases di sini ada mewakili identitas dari paper tadi. Di mana eh, namanya itu nama penulis dalam kurung tahun. Nah, ini supaya memudahkan kita nanti ketika mau mengidentifikasi. Kalimat ini itu dari siapa sih? Ya. Oke, kemudian saya klik OK. Ini sudah saya pilih cases ya. Oke. Kemudian setelah itu pindah ke kolom. Oke. Select. Nah, kita pilih node-nya yang mana? Kita tadi bikin coding dari paper-paper yang ditulis oleh Coke dan kawan-kawan itu menjadi autocode thems. Maka saya pilih ini. Kalau yang bawah ini kan untuk wawancara, masih ingat ya tadi ya. Oke ya. Jadi yang ini autocode thems isinya tiga. Nah, tiga ini saya pilih semua. Oke lah, saya pilih semua. Nah, sekarang klik OK. Sorry. Name must be unique within the folder. Oke, sudah ada mungkin tadi ya. Ya, jadi sudah ada mungkin. Nah, akhirnya kita dapat ini. Oke, library. Kemudian library patron. Kemudian ini. Tapi ini belum ada isinya ya. Ini masih kosong. Supaya isinya masuk, maka klik di dalamnya. Klik dalam kotak ini. Kemudian klik auto summarize. Klik. Maka dia akan proses. Kita lihat. Kita tunggu. Nah, ini kan ada 32 yang masuk. Ini, ini, kemudian ini dan seterusnya. Ini yang library patron dari Robertson itu ini. Nah, ini ada library patron. Kemudian apa lagi ya? Sebentar. Dan seterusnya. Nah, eh, sorry. Ini kolom dan tabel ini itu bisa diekspor tentu saja. Bisa diekspor. Klik kanan, export framework metric. Saya ekspor ke University Library XLS. Saya ekspor ya. Kita tunggu ini proses mengekspor. Nanti kita lihat hasilnya. Nah, ini dia. Sudah selesai belum? Oh, sudah selesai. Ini hasilnya. Saya simpan di file tema Library University untuk NV4. Saya double klik ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, oke. Kita dapat nih. Ini papernya Fu Yaming, bla 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 bla. Yang ngomong tentang library system itu papernya Fu Yaming itu di mana? Oh, di sini nih. Library UX research has more bla 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 bla. In the library system and service design. Library system. Jadi udah dikelompokkan. Policy. The result of bla 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 bla. Set set set. Ah, ini mesti ada kata policy nanti di sini. Nah, ini policies. Ya, jadi kita sudah diberikan hasil dalam bentuk tabel kolom, ada nama penulisnya. Kalau biar lebih jelas ya. Nah, ini tinggal ditaruh di atas misalnya mau di atas. Kalau misalnya mau di wrap ya tinggal di wrap. Nah, supaya jelas ini. Ini yang isinya library ini, yang isinya library service ini. Kemudian Fu Yaming yang ngomong tentang library ini, yang ngomong tentang library service ini, dan itu dan seterusnya. Oke, begitu teman-teman. Terima kasih.